أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa biya'i uyunina wa nuri absarina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayahnya hingga di pagi hari yang mulia ini kita bisa ringan melangkahkan kaki menuju masjid. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita baca Fatihah dulu ya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi ajma'in, jami' ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Syekhuna Kiai Yusuf bin Imam Abdullah bin Muhammad Hasbullah Al-Habib Umar bin Huda Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Sabah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaki Syekh Ahmad Badawi bin Masyayikh Ruki Sufiyah bin Masyayikh Syekh Diyaudin min al-Qudus Syekh Abdul Hamid Syekh Al-Imam Muhammad Syata bin Yati Syekh Muhammad Al-Malibari nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Kita baca suratul Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua juga anggota keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah
وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taklim kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai rukun sholat yang keempat ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i urutannya rukun pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam, ya, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dan yang keempat yaitu qiraatu suratil Fatihah, ya, membaca suratul Fatihah. Nah, pekerjaan-pekerjaan dalam sholat ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut rukun, sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kalau ada yang tidak kita kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, sebagian ulama menghitung ada 14 niat, takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian tumakninah, kemudian tasyahud, kemudian sholawat, kemudian salam, dan terakhir adalah at-tartib. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini dibagi dua, ada sunnah ab'ad, kemudian sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad seperti baca doa kunut yang di waktu subuh. Yang dimaksud dengan sunnah ab'ad adalah satu pekerjaan yang hukumnya sunnah, kalau kita tinggalkan, ya, kita disunnahkan sujud sahwi. Itu cuma dua, yaitu doa kunut dan tasyahud awal. Nah, selebihnya sunnah hayat, angkat tangan, baca subhana rabbil azimi wa bihamdi rabbana lakal hamdu, itu semuanya sunnah hayat yang kalau kita tinggalkan atau lupa kita baca, kita tidak disunnahkan sujud sahwi. Wa dalilu ala zalika, dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suratul Fatihah menjadi rukun sholat adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga ada dalam kitab Bulughul Maram. Li khabari syaikhaini, ya, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau dalam istilah hadis ada kalimat syaikhani, itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang jika ia tidak membaca suratul Fatihah dalam sholatnya. Nah, hadis ini punya dua pengertian. Yang pertama, barang siapa yang sholat, kemudian dalam sholatnya dia tidak baca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah.
Makna yang kedua, orang yang sholat dan dia baca suratul Fatihah dalam sholatnya, tapi Fatihah yang dia baca tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kalau nggak memenuhi syarat, tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya, berarti ada satu rukun sholat yang tidak dia kerjakan. Nah, kalau dalam sholat ada satu rukun sholat yang tidak kita kerjakan, maka sholat kita tidak sah. Tadi udah kita bahas rukun sholat itu ada 14. Nah, salah satu aja dari 14 ini tidak kita kerjakan, atau kita kerjakan tapi tidak memenuhi syarat. Nah, berarti sholat kita tidak sah. Meskipun sholatnya kita laksanakan, zuhur, asar, tapi karena Fatihahnya tidak memenuhi syarat, berarti ada satu rukun sholat yang tidak dikerjakan, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti di hadapan Allah kita dianggap belum melaksanakan sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah pada pagi ini akan kita bahas mengenai syarat-syarat sahnya membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Yang pertama, qiraatu jami'i ayatiha. Semua ayat dalam suratul Fatihah wajib dibaca sesuai dengan urutan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang biasa kita bacakan ada 7 ayat, ya. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wal basmalatu ayatun minha. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari suratul Fatihah, menempati ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Terus sesuai urutan yang diajarkan Nabi sampai akhir waladhdallin. Nah, itu jumlahnya ada 7 ayat. Nah, menurut sebagian saudara kita yang mengikuti mazhab Imam Malik, mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Ya, jadi menurut sebagian ulama mazhab Maliki, suratul Fatihah itu ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca bismillahnya sunnah. Maka suka ada yang pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah dipelanin gitu. Itu kemungkinan mengikuti mazhab Imam Malik, ya. Bahkan ada yang nggak baca sama sekali. Bistakbir, Allahu Akbar. Baca doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak baca bismillah saat membaca suratul Fatihah, maka kita tidak sah bermakmum kepada imam yang seperti itu, ya. Nah, kita jelasin Pak sedikit mengenai masalah kenapa sebagian ulama mazhab Syafi'i menganggap tidak sah kita bermakmum kepada imam yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam mazhab Syafi'i, suratul Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Berarti kalau imam nggak baca Bismillah, dalam keyakinan makmum, imam baca Fatihah kurang 1 ayat. Berarti nggak sah juga, gitu, ya. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama, ya. Kalau orang yang tidak sah sholatnya, kita nggak boleh bermakmum kepada orang itu. Ya, contoh lain misalkan,
kita bermakmum kepada seseorang. Kalau ini imam tentu kan nggak sah sholatnya. Boleh nggak kita bermakmum? Nggak boleh. Gitu. Nah, contoh lain lagi misalkan, kita punya adik perempuan Pak, udah nikah. Nah, adik kita perempuan sudah nikah, punya suami. Nah, kita lagi main ke rumahnya, kita sholat berjamaah sama adik ipar kita yang laki-laki. Nah, adik kita dengan suaminya punya paham bahwa persentuhan kulit antara suami istri tidak membatalkan wudhu. Kita punya paham suami istri sentuhan kulit batal wudhu. Kita lagi sholat ya Pak, bermakmum. Tahu-tahu adik kita yang perempuan lewat, suaminya dicolek pipinya. Kata kita batal nggak Pak sholatnya? Batal. Nggak sah kita bermakmum kepada orang yang tidak sah sholatnya. Nah, ini pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, kita tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim saat membaca suratul Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini sekarang masyhur dianut oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Kita tetap sah bermakmum kepada seseorang meskipun dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya adalah apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang baca Fatihah pakai baca Bismillah, ada yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin nggak baca Bismillah, tapi mereka tetap sholat berjamaah. Nah, dengan dasar itulah sebagian besar ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kita tetap sah bermakmum kepada imam yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini suka ada Pak imam yang nggak baca Bismillah. Ada. Kadang-kadang. Ya. Jadi kalau ada imam Pak nggak baca Bismillah, anggap kita sedang bermakmum kepada Imam Malik gitu aja. Ya, masa iya kita sholat nggak sah bermakmum kepada Imam Malik gitu kan? Nah, padahal Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu syarat yang pertama, semua ayat dalam suratul Fatihah wajib kita baca. Kemudian yang kedua, semua huruf dalam suratul Fatihah harus terbaca. Jadi nggak boleh ada yang berkurang. Huruf yang panjang itu seperti siro itu 2 huruf Pak hitungannya. Jadi kalau yang panjang kita baca pendek, berarti Fatihah kita kurang 1 huruf. Berarti nggak sah sholatnya. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ayat Maliki Yaumiddin. Ya, sebagian ulama qiraat membaca panjang. Maliki Yaumiddin. Nah, tapi sebagian ulama qiraat yang lain membaca pendek. Ya. Maliki Yaumiddin. Nah, itu kedua bacaan tersebut memang bersumber dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, semua tasdidnya harus terbaca.
Karena huruf tasdid itu hitungannya 2 huruf. Kalau ada kalimat madda, itu aslinya 3 huruf, Pak. Mim fathah, dal sukun, kemudian dal fathah. Madda. Nah, kalau tasdidnya tidak kita baca, berarti Fatihah kita kurang 1 huruf. Nah, ini menyebabkan bacaan Fatihah kita tidak sah, otomatis sholat kita juga tidak sah. Nah, jumlah semua suratul Fatihah itu mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Ada 141 huruf. Kalau bismillah itu jumlahnya ada 19, sama dengan jumlah bilangan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu ada 19. Dalam Quran disebutkan alaiha tis'ata asyar. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan kenapa malaikat zabaniyah itu bisa tahan ada di dalam neraka jahanam. Ya, padahal dalam hadis Nabi disebutkan 1 butir ya, neraka, ya, butir pasir neraka jahanam ditaruh di bumi itu akan meleleh. Nah, kenapa malaikat zabaniyah itu bisa tahan? Nah, mereka baca bismillah, Pak, kata Nabi. Fabiha quwwatuhum. Dengan baca bismillah itulah mereka menjadi kuat yang berada di neraka jahanam. Nah, salah satu yang bisa memadamkan api neraka jahanam itu adalah air mata kita. Air mata kita yang keluar saat istighfar. Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim. Semakin dalam kita menyesali dosa kita sampai keluar air mata, kata Nabi, air mata itu akan disimpan oleh malaikat Jibril. Dan air mata itulah yang akan memadamkan api neraka saat kita melewati sirat, kata Nabi. Pernah nggak Pak istighfar sampai nangis? Alhamdulillah kalau sering ya. Ibu-ibu suka nggak istighfar sampai nangis? Alhamdulillah gitu. Kalau nggak bisa, agak susah, ingat kesal sama suami, Bu, nangis tidak? Kan Bu? Oh, ada 141 huruf jumlahnya. 141. Kalau mushaf Quran di zaman Nabi, di zaman sahabat, itu nggak ada titiknya, Pak. Nggak ada titiknya, nggak ada tasdidnya, nggak ada harakatnya. Timbul tasdid, timbul titik, kemudian harakat itu ketika Islam tersebar keluar Jazirah Arab. Nah, orang selain Arab kesulitan baca. Nah, mulai itu dikasih tanda. Jadi kalau model tulisan itu boleh dibilang berkembang. Bahkan sekarang kan ada Quran mushaf cetakan baru yang ada warna biru, harakatnya ini idgham. Nah, itu dari dulu nggak ada, Pak. Nah, itu dibolehkan dengan tujuan untuk mempermudah membaca Al-Quran. Jadi semua ayatnya mesti dibaca, semua hurufnya mesti terbaca, semua tasdidnya harus terbaca. Kalau ada satu yang ketinggalan tasdid, ulangin lagi, Pak. Maliki yaumiddin. Iya, karena balikin lagi.
Maliki yaumiddin. Ulangin tasdidnya. Karena bacaan Maliki yaumiddin tanpa tasdid tadi itu enggak sah. Kalau enggak sah berarti di hadapan Allah dianggap belum dibaca gitu. Jadi wajib diulangin lagi. Nah, panjang pendek dalam membaca Al-Quran juga mengikuti irama. Jadi kalau di awal surah ketukan 2 harakat itu segini, di akhir juga segini. Contoh misalkan, Alhamdulillahi 2 harakat, Rabbil 2 harakat. Maka lillahi dengan alamin mesti sama. Nggak boleh dibaca begini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Beda berarti itu. Yang depan 2 harakat, belakang 4. Gitu. Jadi kalau 2 dengan 2 harakat harus sama panjangnya. Nah, kemudian juga semua huruf yang kita baca harus ya diucapkan sesuai dengan kaidah makhraj. Bunyi ha, bunyi ha, bunyi sod, ya, bunyi shin, itu harus keluar dari makhraj. Makhraj artinya sumber suara. Ya. Nanti suka ada yang takalluf itu artinya terlalu berlebihan, ya. Seperti baca huruf H itu di dada, ke dada, padahal huruf H itu di sini, huruf H di sini. Ada juga yang baca huruf Dod itu sampai monyong-monyong mulutnya, walau padahal huruf Dod itu bukan huruf bibir, ya, huruf bibir cuma wawu, mim, ba. Nah, itu takalluf namanya. Jadi harus dibaca sesuai dengan kaidah makhraj. Nah, pernah kita bahas Pak waktu takbiratul ihram, suka ada yang baca Allahu Akbar. Nah, nggak boleh tuh Pak. Berarti tercipta huruf ya. Sebelum kaf ada penambahan berarti Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Nah, di antara yang sering kesalahan terjadi pada saat mengucapkan lam, lafaz alhamdulillah. Nah, huruf lam ini bukan termasuk huruf qolah-qolah, maka dia nggak boleh ada buntutnya. Habis Pak bacanya. Alham. Nggak boleh dibaca bunyi la-nya itu nggak boleh. Nah, harus dibaca habis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bunyi ba ketika tasdid juga suka tercipta huruf pa. Alhamdulillahi Rabb. Nggak boleh tuh Pak. Berarti sebelum ba tercipta huruf pa dulu. Harus ke huruf ba langsung. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian iya, itu harus dibaca tasdidnya. Nah, ada sebagian saudara kita yang suka baca begini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh tuh. Sebab bukan sakta di situ. Sakta itu berhenti tapi nggak ngambil nafas. Di surah Yasin apa itu lupa saya. Mimma rokodina, berhenti tuh. Tapi nggak boleh ngambil nafas gitu. Nah, lafaz iyyaka na'budu nggak ada sakta di situ, maka mesti bersambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, huruf sin juga bukan termasuk huruf qolah-qolah, nggak boleh ada buntutnya. Saya pernah sholat waktu itu, ada imam. Itu semua huruf di qolah-qolah Pak semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikirain fasih kali itu. Padahal nggak salah. Ya.
Itu bunyi huruf pola-pola cuma 5, ba, jim, dal, ko, dan kof. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, yang bunyi huruf hamzahnya ketika kasroh harus berbunyi i. Maka sebagian guru ngaji menyarankan kita untuk nyengir, Pak. I. Suka ada yang nggak boleh itu, Pak. Karena nggak ada makhraj dalam Quraisy, cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya nggak boleh. Kalau bahasa Amiyah Suriah, itu Pak, kayak bahasa Betawi. Nah, tapi itu bahasa pasar, bahasa Arabnya. Jadi ketika nyengir ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian ketika mengucapkan nun lafaz an'amta, itu juga nggak boleh ada buntutnya, karena nun bukan termasuk huruf pola-pola. Nah, suka ada yang baca begini, siratal ladzina an'amta. Nah, nggak boleh tuh. Ada na-nya, ada buntutnya. Berarti harus habis an'amta. Nggak boleh dibaca itu berarti nggak sesuai dengan makhrajul huruf. Nah, kemudian ghairil ini nggak boleh menambah satu huruf di depannya. Mana contoh yang salah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak boleh ada nggak boleh. Ghairil itu nggak boleh. Langsung ghairil. Nah, makhrajnya kembali ke i, ghairil. Ya. Kemudian huruf ghair pada maghdubi itu juga bukan huruf pola-pola, maka nggak boleh ada buntutnya, nggak boleh dibaca begini, ghairil maghdub. Nah, kenapa nggak boleh? Karena huruf ghair itu bukan huruf pola-pola. Gimana kalau udah kebiasaan? Dimaklumin Pak sama Allah. Kalau udah kebiasaan, udah usianya 80 misalkan, bacanya begitu karena emang kebiasaan, itu Allah maklumin. Di belakang rumah ayah saya dulu ada nenek-nenek Pak, orang Betawi. Dia kalau baca Quran, bacanya iza ja'atu, dia bacanya IJJE Pak. Kalau kita tuntun bisa. Saya pernah nuntutnya, saya manggilnya. Baca izalnya, iza, ja'a, ja'a. Dilepas saja, IJJE lagi Pak. Nah, kalau udah tua begitu, Allah maklumin. Termasuk orang-orang Arab Yaman Pak, menyebut koh itu G. Arkudu, mereka arkud gitu. Orang-orang Yaman yang kenal huruf koh itu G dari kecil, sehingga ketika udah tua susah untuk berubahnya, itu dimaklumin. Yang salah itu orang Indonesia yang suka ikut-ikut habaib gitu. Qur'an birabbil falaq katanya. Kalau orang Yaman memang dari kecil begitu, udah tua susah berubah, Allah maklumin. Nah, kalau orang kita nggak boleh gitu, ngikut-ngikutin orang Yaman. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, boleh Pak. Gitu. Ya. Karena ketika baca Quran harus kembali ke makhraj Quraisy, ya. Makhraj yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim kembali ke makhraj i. Nggak boleh dibaca alaihim. Nah, maka harus nengir bacanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, kalau bacaan Quran ini, kalau kita pernah dengar Imam Masjidil Haram, Imam Sudes, itu bacaan beliau tuh kayak bangku jati, udah diukir, udah diamplas, udah dipelitur, ya, cakep kan. Kalau kita yang minimal udah jadi bangku lah, gitu, ya, nggak sampai diamplas, yang penting udah jadi bangku, mahrotnya pas, gitu. Ya. Dan ceritaan orang-orang yang haji atau umroh itu kalau imam sudah jadi imam itu nggak ada yang pernah komplit kelamaan nih katanya, ya gitu. Dan memang bacaannya enak gitu, ya. Suaranya enak, iramanya juga enak. Nah, ada yang dimaklumi bacaannya itu kalau orang cadel itu kan nggak bisa dia itu, ya. Allahummanillahim juga bacaannya, ya. Itu dimaklumi, tapi dia nggak boleh jadi imam kecuali makmumnya cadel semua. Nah itu nggak apa-apa, ya, sama-sama cadel, nah, itu nggak masalah. Orang yang ummi ini bacaannya tidak memenuhi syarat, itu boleh bermakmum kepada orang yang qari yang bacaannya fasih. Tapi orang yang bacaannya fasih itu nggak boleh bermakmum kepada orang yang bacaannya rusak. Maka pentingnya DKM memilih imam sholat rawatib. Jadi DKM ini bukan cuma ngurusin kebersihan masjid, bukan cuma ngurusin keuangan masjid, tapi juga menjamin bahwa tata cara ibadah yang dilaksanakan sah menurut kaidah fikih. Jadi orang yang bacaannya berantakan, itu nggak boleh jadi imam. Kecuali makmumnya berantakan juga bacaannya, nah itu sama gitu. Kayak orang akan nikah, Pak. Penghulunya gabung, yang nikah gabung, saksinya gabung, boleh tuh. Boleh nggak apa-apa, ya. Satu ini yang satu level ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau nggak kuat boleh berhenti, ya. Tapi afdolnya terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau nggak kuat nafasnya, berhenti nggak apa-apa. Gitu. Nah, disunnahkan setelah kita selesai waladdallin, sebelum kita baca amin, baca doa Rabbi firli wa liwalidayya. Nanti sunnahnya itu setelah waladdallin jangan langsung amin. Sunnahnya berhenti sebentar, seukuran lama baca subhanallah baru amin. Nah, oleh para ulama ada satu riwayat bahwa Nabi setelah baca waladdallin, Nabi baca Rabbi firli baru amin. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kita disunnahkan baca Rabbi firli walidayya baru amin. Nah, ketentuan ini berlaku baik di dalam sholat ataupun di luar sholat.
Nah, kalau dalam sholat bacanya pelan aja Pak. Rabbi firli wali walidayya. Baru amin. Ini Pak, ibu-ibu, kalau kita praktekin, kan sehari semalam kita wajib sholat 17 rakaat. Di setiap rakaat kita wajib baca Fatihah. Kalau ini kita praktekin, minimal kita doakin orang tua itu 17 kali dalam sehari semalam. Belum ditambah rawatib 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Insya Allah kita termasuk orang yang birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita rajin doakan orang tua, Pak, nanti insya Allah anak kita rajin, Pak, mendoakan kita. Karena kata Nabi, kama tadinu tudanu, sebagaimana sikap kalian kepada orang tua, seperti itulah nanti kalian akan diperlakukan oleh anak-anak kalian. Kan dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Kenapa? Karena dunia ini darul ibtila, tempat manusia diuji, bukan tempat balasan. Nanti setelah kematian, itu baru darul jaza. Maka kata Nabi, semua dosa manusia azabnya Allah tunda sampai datang yaumil qiyamah. Jadi nggak ada Pak yang namanya diazab di dunia gitu. Ya, semua balasan dosa yang dilakukan manusia itu Allah tunda. Illa kata Nabi, kecuali uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah balas langsung di alam dunia sebelum Allah azab nanti di yaumil qiyamah. Nah, kalau kita ingin punya anak berbakti kepada kita sebagai orang tua, nah kita dulu yang harus bakti. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya kalian akan dianugerahkan putra-putri yang juga berbakti kepada kalian. Saya dulu di pesantren Pak, punya teman pesantren, orangnya bandel, ya, sering kabur dari pondok, terus sering bohong sama orang tuanya. Ada iuran misalkan 5.000, ngomongnya 20.000 gitu Pak. Nah udah lama gak ketemu, satu saat dia main ke pesantren saya. Nah, namanya teman lama kan ngobrol. Kemudian dia curhat Pak sama saya. Dia bilang begini, Ji katanya, anak-anak di pondok bandel banget katanya, sering kabur katanya, bohong katanya. Terus saya bilang begini, emang bapaknya gimana dulu? Saya bilang, nah senyum deh, oh iya ya katanya. Jadi kalau anak kita rada-rada kurang nurut Pak sama kita, istighfarnya astagfirullahaladzim li wali walidayya. Khawatir itu imbas, ya, imbas sikap kita kepada orang tua kita dulu gitu. Dan di saat kita hadir nih Pak, kita sholat subuh berjamaah. Di sholat subuh kita ngaji seperti ini. Itu orang tua kita yang di alam kubur Pak, tersenyum bahagia kata Nabi. Ya, sebab kata Nabi, inna a'malakum saturahu ila aqrabikum min ahlil kubur. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan di alam dunia, Allah perlihatkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Kalau orang tua melihat anak cucunya banyak beribadah, istabsyaru bihi kata Nabi. Mereka bahagia di alam kuburnya. Nah, kita zuhur nih Pak, berangkat dari rumah ke masjid. Orang tua kita di alam kubur kata Nabi tersenyum bahagia. Ya, kita baca Quran. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua itu nggak putus meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya. Kita umroh, itu orang tua kita tersenyum bahagia kata Nabi.
Nah, kemudian syarat yang selanjutnya harus dibaca berurutan ayatnya. Nggak boleh nyungsang, Pak. Ya, dari belakang bacaannya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian tertib ya, berurutan, dan yang terakhir semua huruf yang kita baca dalam suratul Fatihah wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, ini sama dengan syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Jadi tidak sah kalau kita baca suratul Fatihah saat sholat kalau bacanya dalam hati. Dan suka ada tuh Pak, diem aja gitu, baca Fatihah dalam hati. Kenapa nggak sah Pak? Yang pertama, baca Fatihah dalam hati itu tidak ada tajwidnya, tidak ada makhrajnya. Kemudian baca Quran dalam hati tidak disebut qiraatul Quran. Pembuktiannya, wanita yang sedang haid haram baca Quran. Tapi kalau dia bacanya dalam hati, boleh. Kenapa? Sebab baca Fatihah dalam hati nggak disebut qiraatul Fatihah. Nah, yang dimaksud dengan sir ya, dalam sholat itu bukan baca dalam hati, tapi yang dimaksud dengan sir seperti sholat zuhur, sholat asar, itu maknanya Fatihah kita kedengeran sama telinga kita sendiri. Nah, kalau jahar seperti maghrib, isya, subuh, bacaan kita kedengeran sama orang lain. Juga nggak sah kalau kita bacanya hams. Hams itu kayak orang bisik-bisik. Nah, itu nggak sah juga. Ya, kenapa? Nggak ada tajwidnya, nggak ada makhrajnya. Nah, ada yang kelupaan tadi saya. Kalau kita sedang baca suratul Fatihah, kemudian kita muaf, jangan diterusin bacaannya. Nanti rusak hurufnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Quran. Kita muaf. Jangan diterusin, berhenti aja, muaf aja dulu. Muaf, gitu. Selesai muaf, lalu terusin lagi. Ya. Nah, kaidah tadi berlaku dalam rukun dan sunnah. Kalau kita tasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita baca dalam hati, kita tidak dianggap melaksanakan sunnah tasbih. Begitu juga kalau kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau kita baca dalam hati, kita tidak dianggap melaksanakan sunnah ya, Rabbighfirli. Jadi semua bacaan sholat itu wajib kedengaran sama telinga kita sendiri. Nah, bagaimana kalau bacaan kita nggak fasih, Pak? Tajwidnya masih banyak yang salah, kemudian makhrajnya masih banyak yang salah. Nah, bagaimana caranya agar sholat kita tetap dianggap sah? Jangan berhenti belajar. Jadi mau kita hadir di majlis 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, yang penting kita jangan lepas dari status thalibul ilmi, orang yang sedang belajar. Kan wasiat Nabi itu. Itu bedanya belajar dengan sekolah. Kalau sekolah ada selesainya. S1, S2, S3. Ada S4 kayak Bang Udin. Nah, ada. Nggak ada.
Jadi kalau sekolah ada selesainya Pak. Kalau belajar sampai akhir hayat, pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai akhir hayat. Maka mesti kita niatin dari sekarang. Apa Pak manfaatnya? Kita niat belajar sampai akhir hayat. Selama kita masih mau belajar, hadir di majelis ilmu, maka kesalahan-kesalahan kecil kita dalam ibadah dimaklumi oleh Allah. Sebab dengan kita masih mau hadir di majelis ilmu, ya entah di sini, entah di masjid yang lain, selama kita masih mau hadir di majelis ilmu, berarti kita masih berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi belajar ngajar ini ya sampai akhir hayat, gitu. Ya, belajar ngajar sampai akhir hayat. Dulu guru saya Pak di pesantren pernah ngomong gini di depan santri-santri. Kata Pak Kiai waktu itu, beliau kita manggilnya Mama, ya kan orang Sunda. Murid Mama katanya, nggak semuanya jadi kiai katanya. Ada yang jadi tukang ojek, katanya. Ada yang jadi supir angkot, ada yang jualan roti, katanya. Ada yang jadi kuli bangunan, kata guru. Tapi pesan Mama, apapun profesi kalian, maghrib pulang ya, ngajar ngaji sampai bisa. Karena itu yang bikin hidup kita sejahtera di alam kubur katanya. Dapat limpahan pahala jariah dari murid-murid yang diajarkan. Dan saya perhatiin teman-teman saya itu dilaksanain Pak. Apa namanya, nasihat dari Pak Kiai itu, dari guru. Yang supir angkot maghrib pulang, yang kerjanya ngojek maghrib pulang, gitu. Yang kerja bangunan, pernah waktu di pesantren saya ada kerjaan bangunan, saya telepon teman, ada kerjaan nih, saya bilang di pondok seminggu, nginep ya katanya. Iya nginep, wah bisa katanya. Saya maghrib ngajar ngaji katanya, gitu Pak. Ya. Jadi memang aktivitas belajar dan ngajar ini harus kita niatkan sampai akhir hayat. Gitu. Nanti kalau kita meninggal dalam kondisi status thalibul ilmi, kita nerusin Pak belajar di alam kubur. Kata Nabi, barang siapa yang niat menghafal Quran 30 juz, baru dapat 5 juz meninggal Pak, maka dia akan meneruskan hafalannya di alam kubur. Maka penting ini juga buat saya, nasihat buat saya juga, kalau bisa ada ayat Quran yang sedang kita hafal. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Bulan ini misalkan ya, bulan ini saya pengen hafal wasyamsi wa duhaha. Mau dapat 1 minggu hafal 2 ayat, yang penting terus. Nanti 2 bulan kita hafal wasyamsi. Selesai wasyamsi, pengen ngapal walaili. Meskipun 1 minggu cuma dapat 1 ayat kita hafal. Tujuannya apa? Agar pada saat kita meninggal dunia, tercatat oleh malaikat, orang ini sedang menghafal surah wasyamsi wa duhaha saat meninggal dunia. Jadi sangat bagus Pak, kalau ada ayat Quran yang sedang kita hafal. Ya, walaupun seminggu 1 ayat, sebulan dapat 3 ayat, nggak masalah. Ya. Agar pada saat kita meninggal dunia, tertulis dalam buku catatan amal malaikat, kita meninggal dunia ketika sedang menghafal surah Wadduha atau surah Wal-Laili. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silakan.
Oh, iya. Jadi semua orang yang sholat baik sendiri atau jadi imam ataupun makmum wajib baca suratul Fatihah di setiap rakaat. Illa masbuk, kecuali makmum masbuk. Nah, apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Orang yang tidak punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah, imam keburu rukuk. Nah, contoh nih, Ibu. Saya baru datang. Mungkin contohnya enak di sholat zuhur kali ya, karena kita nggak dengar imam. Kita datang, Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, ikut ruku langsung. Fatihah kita ditanggung sama imam, karena kita nggak punya waktu yang cukup untuk baca suratul Fatihah. Itu pun kalau imamnya benar Bu bacaannya. Makanya penting di DKM Pak, milih orang untuk jadi imam sholat rawatib. Jadi nggak semua imam bisa nanggung bacaan masbuk gitu. Ya. Mungkin itu Ibu. Jadi kalau Ibu datang habis takbir, bahkan belum baca apa-apa, Allahu Akbar, imam rukuk, ikut langsung rukuk gitu. Ya. Oh iya, jadi kita dianggap dapat satu rakaat bersama imam kalau kita bisa rukuk bareng imam. Rukuk. Jadi gini, imam rukuk, kita takbir, Allahu Akbar. Kita rukuk, Allahu Akbar. Kita bisa rukuk bareng imam, itu dapat satu rakaat. Tapi kalau kita takbir imam lagi sujud, kemudian kita ikut sujud, itu nggak dapat satu rakaat. Mungkin itu. Pak, silakan. Assalamualaikum. Kalau kita baru pernah bermakmum kepada orang itu, husnuzon aja Pak. Mungkin kita salah dengar gitu. Husnuzon. Tapi kalau emang udah keseringan, itu mesti ditegur. Gitu, mesti ditegur sama yang lain. Mungkin yang negur yang ya usianya lebih tua, gitu kan, yang lebih didengar lah, gitu. Gitu, kalau kita lagi berjamaah, kecuali rusak banget itu Pak. Nah kesalahan itu kan ada tingkatannya. Kalau sampai dia mengganti huruf, itu yang fatal Pak. Ya. Al-Fatihah, itu ganti huruf tuh Pak. Ya. Bukan Al-Fatihah, gitu. Ada suka di daerah mana tuh Pak? Daerah Jawa. Itu ain jadinya Sayyidina Umar, Sayyidina Musman, Sayyidina Ali katanya. Itu nggak sah juga, gitu, nggak sah. Nah kalau kita lagi sholatnya sir, husnuzon aja, meskipun imamnya pakai lepis, rambutnya gondrong, ya, pakai kaos hitam, gambar tengkorak, husnuzon aja, gitu. Selama sholatnya sholat zuhur, gitu. Tapi kalau maghrib kan nggak bisa husnuzon, kedengeran. Ya kan, kedengeran. Kalau berantakan banget, kita mufarokoh,
dalam hati niat berpisah dari imam, tapi kita tetap dapat pahala berjamaah karena kita memutuskan hubungan dengan imam karena ada alasan yang dibenarkan. Gitu. Mungkin itu, Pak. Ada lagi yang mau nanya? Fadol, silakan. Ibu-ibu ada yang mau nanya lagi kali? Ayo. Iya. Ya, saya pernah Pak di masjid tempat saya ngajar. Jadi ketika pergantian pengurus banyak imam baru. Dari pengurus baru itu banyak yang ini jadi makasih. Banyak yang jadi imam. Pas saya dengar bacaannya berantakan. Akhirnya saya ajak ngobrol Pak, ketua DKM. Pengurus yang baru kalau mau jadi imam harus belajar tahsin dulu 1 bulan. Akhirnya diambil dulu dari IKI, PT IKI kalau nggak salah. PT IKI, nah kemudian pengurus yang baru yang pengen jadi imam ditahsin dulu bacaan. Gitu. Nanti ada orang yang memang semangatnya tinggi tapi ilmunya nggak ada Pak, gitu kan. Nah ini jangan dipatahin, tapi kita kasih solusi. Nah yang mau jadi imam silahkan belajar tahsin dulu ya dengan orang PT IKI. Nah, 1 bulan itu insya Allah Pak, itu 1 bulan bagus bacaan. Dulu Pak di pesantren saya kenal beberapa sahabat yang suka ikut jamaah tabligh, yang suka keluar Pak 3 hari, 7 hari. Saya lihat bacaannya berantakan. Terus saya bilang sama sahabat saya, coba sekali-kali khulud itu ke pesantren Quran. Gitu. Akhirnya datang Pak ke pesantren saya. 3 hari kita tahsin Fatihah selesai. 2 hari 2 ayat Bismillah sama Alhamdulillah. Besoknya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, 3 hari selesai gitu. Kalau memang kita mau belajar gitu. Nah ini pentingnya tadi Pak yang saya bilang, kita nggak boleh berhenti belajar sampai akhir hayat gitu, agar kesalahan-kesalahan kecil kita dalam ibadah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Ayo benar. Yang bersangkutan sebagai makhluk sudah tahu tapi kalau menjadi imam itu gimana? Dia tahu namanya salah, tapi dia menjadi imam. Imamnya bacaannya salah, tajwid makhrajnya. Ada 5 orang Pak yang makmum. Ini bacaannya bagus. Makmum nih. Ini rusak. Ini 4 sah sholatnya. Dia enggak nih. Yang bacaannya bagus malah enggak sah sholatnya. Karena orang yang qori enggak sah bermakmum kepada orang yang bacaannya rusak. Imamnya rusak. Makmumnya berlima. Ini bacaannya bagus, ini rusak. Ini yang 4 sah sholatnya. Ini malah yang enggak gitu. Nah, ketika kita pernah belajar tajwid dan makhraj, maka itu bukan waktunya tawadhu. Maju aja. Kalau kita tahu, ini berempat teman kita ini berantakan semua bacaannya. Kita tahu. Kita pernah belajar. Nah, kita maju, Pak. Nah, kondisi batin kita saat maju, jangan merasa kita paling pintar. Tapi saya pernah belajar tajwid dan makhraj, sementara yang lain nggak belajar tajwid dan makhraj. Nah ini di sini lagi pentingnya DKM nih, gitu, menyeleksi orang-orang yang memang layak menjadi imam, gitu. Yang agak ribet kalau yang nyelonong gitu mertua kita sendiri, susah nih bilang ini. Karena ada orang main maju aja gitu kan. Itu Bang Bin. Pak, silakan. Ayo.
Jadi para sebaliknya, jadi maksudnya imam tidak boleh dilatih terpaksa itu ataupun sekarang tadinya hanya satu orang saja karena kasihan gitu kan udah ada yang mau gitu tidak berdasar namanya kualitas itu jadi berdasar karena ada juga yang pintar seperti itu tapi nggak mau jadi imam jadi apa boleh buat ya akhirnya yang tertulis di sana juga nomor polisi tapi sebagai itu mau jadwal imam dari awal dari kita semua. Nah, saran Ustaz gimana untuk memperbaiki? Ya, berdasarkan pengalaman saya nih Pak, kan rukun sholat itu cuma 5, rukun qauli, Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Itu aja yang diperbaiki. Itu seminggu selesai Pak. Memperbaiki bacaan 5 rukun qauli tadi. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud, sholawat, kemudian salam. Kemudian ditambah dengan surah-surah yang biasa kita baca dalam sholat. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu kalau ditasin insya Allah seminggu selesai. Karena saya pernah yang teman jamaah tabligh itu pas datang ke pesantren, habis subuh baca Bismillah, zuhur alhamdulillahi rabbil alamin, 1 ayat aja. Habis asar ar-rahmanir rahim. Itu 2 hari selesai Pak. Gitu. Kalau memang mau ditasin, diperbaiki. Ya, apalagi kalau kita memang udah lancar, ya ibaratnya udah jadi bangku lah, tinggal diamplas, dipelitur gitu. Ya. Nah kalau memang nggak ada, ya nggak masalah tuh. Yang apa namanya, yang bacaan yang kurang bagus, ya karena memang nggak ada lagi, gitu. Itu nggak apa-apa. Gitu. Nah biasanya kalau di beberapa masjid memanfaatkan momen Ramadan Pak. Di jam 5 itu datang ke masjid sambil nungguin maghrib. Nah tasin Fatihah dengan bacaan-bacaan yang biasa kita baca di dalam sholat. Gitu. Mungkin nanti ya bisa dibikin program di masjid. Ya, Sidratul Muntaha gitu. Nah, biar orang-orang yang jadi imam itu ya pernah belajar tajwid dan makhraj gitu. Mungkin itu Pak. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.